Oke. Siapkan bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita bertemu di pembelajaran matematika di kelas 5 ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di tatap muka online seperti ini. Mudah-mudahan segera selesai virus corona ini ya, segera hilang agar kita bisa bertemu di kelas-kelas. Ini sudah rindu sekali. Meja-mejanya sudah pada berdebu. Kalau kalian dicolek gitu ya, si mejanya tuh ada hitam-hitam gitu karena sudah lama tidak bertemu dengan kalian. Baik, untuk pembelajaran matematika kali ini agak sedikit panjang ya, karena pembelajaran matematiknya materinya tentang menghitung kecepatan. Artinya nanti soal-soal ini akan muncul di ujian nasional. Ya, kebanyakan soal matematika ini akan muncul di ujian nasional. Jadi harus dipahami. Mudah-mudahan kalian insya Allah mudah ya. Oke, selanjutnya Bapak akan tampilkan pembelajarannya. Sebelum mulai, silakan bukunya dibuka dulu. Sudah dibuka ya? Sudah nulis? Silakan tulis tanggal hari ini, kemudian tulis materi ini menghitung kecepatan. Sudah ditulis ya? Oke, Bapak akan bagikan layarnya. Sebentar. Sudah terlihat? Ada layarnya ada? Pak, izin ke toilet, Pak. Mau BAB. Boleh, silakan. Jangan dimatikan tapi ya. Oke. Silakan matikan dulu itunya audionya. Yang belum silakan matikan audionya. Baik, kita mulai. Bapak tampilkan layarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang materi menghitung kecepatan ya. Menghitung kecepatan. Sebentar. Bu Ajeng kenapa? Menghitung kecepatan. Lihat di layar. Oke, sebelum mulai, Bapak tampilkan. Di sini ada gambar. Ada gambar pesawat, ada gambar kuda. Kemudian ada nomor 1 ya, nomor 1 gambar pesawat, nomor 2 ini gambar kuda, nomor 3 gambar pembalap motor, nomor 4 ini gambar kura-kura, nomor 5 ini gambar gajah ya. Nomor 5 ini gambar gajah. Ada kelima gambar ini kita lihat apa perbedaan yang akan kita bahas di sini. Coba silakan lihat. Tentang apanya yang akan kita bahas di sini? Kecepatan. Kecepatannya, betul ya. Tentang kecepatannya. Dari kelima ini kita akan bedakan. Kira-kira mana yang lebih cepat dari gambar ini? Nomor? Pesawat ya. Pesawat itu paling cepat di antara kelima gambar ini. Oke, siap. Yuk. Dengarkan dulu. Siap. Kura-kura lebih cepat. Nah, setiap gambar ini memiliki kecepatan masing-masing yang sangat berbeda ya, Pesawat lebih cepat, kuda dan motor juga sama kecepatannya berbeda, kura-kura lebih lambat daripada gajah, begitu ya. Nah, perlu kalian ketahui, Bapak akan tampilkan ya. Bapak akan tampilkan video. Kalian lihat dan simak. Oke, lihat ya. Nah, di sini ada kalian saksikan dulu.
Kereta. Nah, ini adalah namanya maglev train, berada di Jepang ya, berada di Jepang. Maglev train ini adalah kereta tercepat saat ini yang ada. Kereta tercepat saat ini yang ada ya. Nah, ini kecepatannya bisa sampai, lihat di sini, lihat semuanya. Nah, Berapa km per jam tuh? Wow, 500. 540 km per jam. Maglev train ini disebutnya adalah magnetic ya. Maglev itu disebutnya kepanjangannya dari magnetic ya, magnetic. Jadi dia tuh terbang, mengambang, tidak seperti kereta yang di Indonesia. Kalau di Indonesia kan keretanya ada rodanya gitu, nempel ke besinya. Kalau ini enggak. Jadi dia magnet, jadi mengambang, magnet satu dengan magnet yang lain itu kan ngapung. Jadi itu lebih cepat kerjanya. Itu sampai yang tercatat kereta tercepat ini sampai 600 km per jam kecepatannya. Itu untuk yang di darat. Kalau yang di udara itu lebih cepat lagi. Itu pesawat jet, pesawat perang itu lebih cepat. Nah, ini adalah jenis kereta yang tercepat saat ini yang pernah dibuat ya. Oke, kita teruskan. Maglev Train, Jepang. Ini berada di Jepang ya. Baik, kita teruskan. Lihat ya kecepatannya. Patah-patah ya. Nama. Oke. Kalian boleh lihat di YouTube ya, nanti Bapak kasih linknya nih di atas nih. Kalian boleh lihat agar lebih jelas. Oke, kita teruskan ya. Ini adalah kecepatan tercepat kereta saat ini yang pernah dibuat. Baik, kita teruskan. Oke, kita baca dulu. Nana berangkat ke sekolah bersama adiknya. Mereka berangkat naik sepeda. Jarak rumah mereka ke sekolah 3 km jaraknya. Lama perjalanan mereka adalah 24 menit. Berapa kilometer per jam kecepatan sepeda mereka? Dapatkah kamu menghitungnya? Nah, kemarin sudah dibahas ya tentang satuan jarak dan satuan waktu. Kecepatan itu gabungan dari jarak dan waktu menghasilkan kecepatan ya. Nah, di sini jaraknya berapa? 3 km. 3 km. Lama perjalanannya 24 menit. Berapa kilometer per jam kecepatan mereka? Dapatkah kita lihat hal selanjutnya ya. Ini pengantar saja. Ini pengantar saja. Kita teruskan. Oke. Nah, untuk menentukan menghitung kecepatan, kita harus ketahui 3 rumus dulu ya. Yang pertama itu kita menentukan kecepatan dapat diartikan sebagai jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Artinya untuk menentukan menghitung jarak ada rumusnya, menghitung kecepatan ada rumusnya, menghitung waktu ada rumusnya. Kalian boleh dicatat ya. Oke, yang pertama itu ada jarak. Untuk menentukan jarak, rumusnya itu adalah jarak yang ditempuh, jaraknya berapa kilometer nih yang ditempuh jaraknya dibagi waktunya. Waktunya berapa lama gitu ya. Kemudian yang kedua ada kecepatan. Kecepatan itu untuk menentukan kecepatan ada dikali ya. Kecepatan dikali waktu tempuh. Kecepatannya berapa? Nih ya. Bukan kecepatan, ini jarak ya. Bentar. Sini jarak. Jarak dikali waktu tempuh. Kemudian yang selanjutnya menentukan waktunya, jarak yang ditempuh dibagi kecepatan. Agak pusing kalau kayak gini ya. Nanti kita coba ubah menjadi yang lebih ringkas supaya lebih paham. Nah, kita simak dulu. Kita sederhanakan. Ya, sudah pernah belajar ini? Sudah pernah di kelas 4 kalau nggak salah. Ini ya. Oke. Kita ubah menjadi jarak itu disingkat menjadi S. Kecepatan itu ubah menjadi V. Waktu tempuh itu atau waktu kita ubah menjadi T. Ya, jadi S jarak, V kecepatan, T waktu. Coba sebutkan. S jarak, gak usah diaktifkan suaranya.
S jarak, V kecepatan, T waktu. Bilang 1, 2, 3. Kecepatan. Nah, harus hafal ini ya, harus hafal ya. S jarak, V kecepatan, T waktu. S jarak, V kecepatan, T waktu. Nah, S jarak, V kecepatan, T waktu. Ayo, ulang lagi. S jarak, kecepatan, T waktu. T waktu. Oke, bagus. Perhatikan dulu. Bapak tanya nih, Bapak tanya ke Huzaimah. Huzaimah. Huzaimah, S itu apa? S V T S V T. Oke. S jarak, V kecepatan, T waktu ya. Oke, perhatikan lagi ke layar. Perhatikan lagi ke layar. Di sini ada gambar segitiga. Agar lebih memahaminya, kita simpan jarak ini berada di. Ini namanya suka balik lagi. Kita simpan jaraknya di sini. Di sekolah jangan yang kasih aur. Oke, kita simpan S jarak tuh di sini di atas, V itu di sini ya di bawah. Kemudian T itu kita simpan di sini di pinggirnya. Nah, kalau misalkan menentukan jarak itu apa berarti garisnya lambangnya S, berarti S itu sama dengan nah yang berlawanan dengan S apa? V dan T, berarti dikali V kali T ya. Kemudian menentukan kecepatan, berarti yang ini ya, berarti V sama dengan, nah ini berlawan V apa? S dan T, berarti S dibagi T gitu ya. Kemudian untuk menentukan waktu berarti di sini T sama dengan lawan dari kebalikannya T. T apa? S dibagi V. Berarti S dibagi S dulu. S sama dengan salah. T sama dengan S dibagi V. Kalian boleh tulis ini ya. Oke, berarti yang untuk menentukan S berarti V kali T, menentukan V S bagi T, menentukan T, S bagi V. Ingat saja kalau misalkan ke pinggir berarti dikali ya. Kalau misalkan ke atas berarti dibagi ya. Kalau dari S itu kalau ke atas dibagi, kalau ke ini V kali T, ini kan V kali T cuma satu doang nih. V kali T berarti ini dikali, kalau ke atas S bagi P, S bagi T kan ya, S bagi T, S bagi V. Jadi untuk menentukannya gampang ya. Kalian boleh tulis dulu segitiganya seperti ini keterangannya. S itu apa? S jarak, satuannya kilometer, meter yang kayak gitu. Kemudian ini kamu tulis dulu ya. Sok silakan sembari berjalan. Ini tulis dulu. Kemudian yang ini tulis. Sederhana saja di buku catatannya. Silakan sambil ditulis. Yang lain? Silakan Bapak lihat nih. Kalian kelihatan semuanya ya. Bapak pakai 2 layar jadi kalian kelihatan semua. Ada yang Desa lagi makan tuh. Desta lagi makan. Kemudian ada lagi siapa lagi tuh? Oh, silakan ditulis. Segitiganya saja. Segitiganya kemudian keterangannya. S itu jarak, V itu kecepatan, T itu waktu. Yuk, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Baik. Sudah ditulis? Yang sudah acukan jempolnya. Yang sudah selesai menulis acukan jempolnya. Oke, Rizky mantap.
buat itu saja garisnya aja, segitiganya saja tulis S, V, T. S jarak, V kecepatan, T waktu. Bapak ulang-ulang nih supaya kalian hafal. S jarak, V kecepatan, T waktu. S jarak, V kecepatan, T waktu. Tulis dengan keterangannya ya. Tulis dengan keterangannya. So, kemudian kalian tulis lagi ini nih, yang supaya ini rapih ya, biar jelas. Yang ini tulis S sama dengan V kali T. Kemudian V sama dengan, ini tulis ya, V sama dengan S bagi T. Kemudian T sama dengan S bagi V. Ini tulis ya, ini tulis. Jelas nggak? Sok, yang ini rumusnya biar nanti kamu tinggal coba mengerjakan. Yang sudah coba jempolnya? Yang sudah selesai menulis rumusnya? Oke. Sip. Desta, udah makannya Desta? Ayo kita teruskan ya. Selanjutnya kita coba lihat contoh soalnya ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Sebuah bus berjalan dari Kota Baru ke Kota Madu. Jarak kedua kota itu 140 km. Jika waktu tempuh 2 jam, berapakah kecepatan bus itu? Nah, ini ditanyakannya apa? Ditanyakannya kecepatan. Kalau di rumus kecepatannya apa? Rumus kecepatan apa? Kecepatan tadi gelambangnya apa? Bapak tanya coba, Bapak tanya Kaila Nafisa. Kaila Nafisa, Bapak aktifkan suaranya ya, silakan. Kaila Nafisa. Kaila, aktifkan suaranya. Ini ditanyakannya apa, Kaila? Hah? Pi, rumusnya gimana? Pi sama dengan S dibagi T. Nah, betul ya. V sama dengan S dibagi T. S itu apa? S jarak. S jarak. T itu apa? Waktu. T itu waktu. Oke, terima kasih Kaila. Silakan unmute dulu videonya. Kita bahas yang ini ya. Oke, jadi ada bis. Aduh. Kebalik. Nah, ada bis, dia menempuh jarak sejauh 140 km. Waktu tempuhnya 2 jam. Berapakah kecepatan bus itu? Kalau ditanyakan kecepatan, berarti rumusnya kita gunakan yang ini. Berarti ditanyakannya V sama dengan S bagi T ya. Nah, yang sudah diketahuinya apa? Jarak. Berarti S sama dengan 140 km ya. Kemudian waktunya T-nya berapa? T-nya 2 jam. 2 jam. Ditanyakannya apa? V. V sama dengan tanda tanya di sini berapa? Nah, rumusnya tadi gimana? Berarti di sini V sama dengan S. S ini berapa? 140 ya. Berarti 140 dibagi T-nya berapa? 2. 2 di sini. Oke, siapa yang tahu jawabannya? Acungkan tangannya, siapa yang tahu jawabannya? Silakan. Siapa yang tahu? Nabila Inggit. Silakan aktifkan. Berapa jawabannya? 70. 70. Betul ya. Jadi kecepatannya adalah V sama dengan 70 km per
jam. Jam. Ya. 140 dibagi 2. Ambil 2 angka dulu 14. 2 kali berapa yang hasilnya 14? 7 di sini. 7, tulis 7 di sini. 0. 0-nya pindahkan ke atas jadi 70 ya. Hasilnya adalah 70 km per jam. Bisa dipahami ya? Nah, pada dasarnya jarak waktu dan kecepatan itu kalian harus paham kali perkalian dan pembagian. Kalau udah hafal perkalian dan pembagian gampang, sangat mudah ya. Oke, kita teruskan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, nah di sini nih. Denny bersepeda motor. Oh, mengendarai motor maksudnya. Dengan menempuh jarak 20 km. Waktu yang diperlukan adalah 20 menit. Berapa kecepatan Denny? Ditanyakannya apa? Ditanyakannya apa? Coba Bapak tanya Bagas dan Dimas. Bagas, Dimas, aktifkan suaranya. Ditanyakannya apa nih soal ini Dimas? Bagas, Dimas. Motor dengan menempuh jarak 20 km. Apa? Diperlukan ada 23 Ih, nggak kedengeran suaranya. Sebentar ya. Apa Bagas, Dimas? Mana menghilang lagi? Oke, ditanyakannya yang ini adalah kecepatan sama yang tadi ya. Berarti rumusnya, siapa yang tahu aja, acungkan jempolnya silakan. Yang tahu jawabannya berapa? Boleh kalian kerjakan deh. Siapa yang tahu jawabannya? Silakan acungkan jempolnya. Acungkan tangannya. Siapa yang acungkan jempol tangannya? Jawabannya berapa? Ayo. Ayo. Oh, Siapa yang mau menjawab? Bapak lihat di sini. Oke, baik. Bapak jelaskan dulu ya. Nah, ini adalah masih sama ditanyakannya kecepatan ya. Masih ditanyakan kecepatan. Berarti kamu tuliskan di sini. Yang sudah diketahuinya apa? Jarak. Berarti S. S sama dengan S-nya berapa? Ini 20 km. 20 km. Kemudian apalagi waktunya? Waktunya sudah diketahui berapa? T sama dengan 20 menit. 20 menit. Oke, ditanyakannya kecepatan. Berarti V di sini. V sama dengan tanda tanya ditanyakan ya. Nah, kita lihat rumusnya. Rumus kecepatan itu adalah tadi apa? V sama dengan S dibagi T ya. S dibagi T. Jawab langsung. V sama dengan S-nya berapa? 20. T-nya berapa? 20 juga. Nah, dibagikan saja. Hasilnya berapa? Sama dengan 1 ya. 1. Berarti Pi sama dengan 1. Nah, berarti kecepatannya adalah 1 km per menit. Ingat satuannya menit di sini. Ditanya kan menit ini. Ya, jadi 1 km per menit. Mudah ya? Mudah ya? Oke. Kita teruskan contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga. Ayah naik sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Waktu yang diperlukan untuk sampai di tujuan 2 jam. Berapa jarak yang ditempuh? Ditanyakannya apa? Bapak tanya ini. Bapak tanya siapa ya ini? Dema. Dema, Akazi Dema. Dema, silakan aktifkan suaranya Dema. Dema, aktifkan suaranya. Dema, halo. Nggak aktif-aktif suaranya Dema. Sip, Dema, apa yang ditanyakan di soal ini Dema? Dema, ini pada kemana sih? Yang ditanya nggak jawab-jawab. Oke, kita teruskan saja ya. Dema mana menghilang lagi nggak ada di sini. Oke,
Ayah naik sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Waktu yang diperlukan untuk sampai di tujuan 2 jam. Berapa jarak yang ditempuh ayah? Oke, jadi ini ditanyakannya jarak. Berarti rumus jarak apa tadi? Rumus jarak. Rumus jarak itu adalah S. S sama dengan apa? V. Bapak tanya deh. Tadi siapa? Bapak tanya lagi lah. Penasaran, Bapak pengen komunikasi. Sama Dapa. Nah, ini Dapa nih. Dapa aktifkan suaranya Dapa. Dava, ditanya rumus jarak apa Dapa? Rumus jarak apa Dava? Kecepatan waktu tempuh. Rumus jarak? Kecepatan waktu tempuh 60 km. Oke, begini caranya. Untuk menentukan jarak, itu rumusnya tadi apa? S berarti V kecepatan dikali waktu ya. Dikali waktu. Berarti V kali T di sini ya. Nah, yang sudah diketahuinya apa? Kecepatan. Kecepatannya berarti V sama dengan 60 km per jam. Kemudian waktunya sudah diketahui berapa? 2 jam. Berarti T sama dengan 2. Nah, ditanyakannya apa? S. S sama dengan berapa? Berapa S di sini? Nah, pakai rumus yang ini. V kali T. V-nya berapa? Nah, berarti di sini S. V-nya berapa? 60. 60 ya. V-nya 60. Waktunya berapa? 2 jam. Berarti 60 kali 2. 60 kali 2 berapa? Sok, silakan boleh di chat tuh. Di chat berapa jawabannya? Silakan chatting di chat aja. Sini jawabannya. Berapa jawabannya? Ini tinggal dikalikan saja ya. Berarti jawabannya berapa? 100 120 ya. 120 kilometer. Ditanyakannya kan jarak, berarti satuannya kilometer saja. Kalau ditanyakan kecepatan, boleh kilometer per jam, boleh kilometer per menit. Kalau ditanyakan waktu, berarti berapa jam. Gitu ya. Oke, balik kita ulas kembali. Jadi, untuk menentukan jarak, itu rumusnya V kali T. Ya, V kali T. Sebentar, Bapak ini dulu ya. Oh, ini contoh selanjutnya nih, yang menentukan waktu nih. Mari kita baca. Ayah pergi keluar kota mengendarai sepeda motor. Ayah berangkat dari rumah pukul 13.45 dan sampai di tempat tujuan pukul 14.05. Jika ayah melaju dengan kecepatan 54 km per jam, berapa kilometer jarak dari rumah ke tempat tujuan? Nah, ini soalnya beda lagi. Ditanyakannya apa ini? Ditanyakannya Bapak tanya soal yang ini ya. Bapak tanya sebentar. Rahma Nur Kamila. Rahma Nur Kamila. Aktifkan suaranya Rahma. Rahma, ini ditanyakannya apa Rahma? Malah dimatiin lagi. Rahma, halo? Halo. Ditanyakannya apa soal ini Rahma? Ditanyakannya apa? Bapak, ayo. Rahma, halo? Enggak tahu. Mari kita baca lagi soalnya ya. Ayah pergi keluar kota mengendarai sepeda motor. Ayah berangkat dari rumah pukul 13.45 dan sampai di tempat tujuan pukul 14.05. Jika ayah melaju dengan kecepatan 54 km per jam, berapa kilometer jarak dari rumah ke tempat tujuan? Jadi apa pertanyaannya? Ditanyakannya apa? 1, 2, 3.
Ditanyakannya apa? Berapa ini nih? Ini nih. Nah, apa ini? Jarak. Jarak ya. Jadi ditanyakannya adalah jarak. Jaraknya berapa? Tapi ini tidak bisa langsung pakai rumus jarak dulu. Kita harus tentukan dulu waktunya berapa lama ya. Kita ketahui dulu ya. Waktu berangkat. Nah, waktu berangkatnya berapa? T berangkat adalah T berangkat 13.45. Tiba itu waktu tiba ya. Waktu tiba sama dengan 14.05. Kemudian kecepatannya V sama dengan 54 km per jam. Ditanyakannya apa? S. S sama dengan tanda tanya. Ah, gitu ya. Nah, sebelum menentukan jarak, kita tentukan dulu waktunya berapa lama. Karena di sini keterangannya tidak ada waktunya berapa lama, hanya waktu berangkat dan waktu tiba. Nah, cara menentukannya gimana? Kita tentukan dulu selisihnya. Selisih waktu tiba dengan waktu berangkat. Waktu tiba berapa? Pukul 14.05 ya. Di waktu berangkat 13.45. Hasilnya berapa dikurangi? Oke, caranya begini. Yang ini kita ubah dulu karena ini 05, ini 45 lebih besar ya menitnya. Kita ubah menjadi 13.65. Kenapa 65? Karena kita yang 1 jam dipindahkan menjadi menit satuannya. Jadi 65 menit di sini ya. Kemudian di sini 13.45. Nah, kalau udah ini kita gampang. Nah, kita hasil tuh kurangi dulu. 5 kurangi 5, 0. 6 kurangi 4 itu 2 ya. 6 kurangi 4 itu 2. 13 kurangi 13 itu 0. Hasilnya adalah 0,20. Jadi waktu yang ditempuh itu T-nya sama dengan 20 menit ya. 20 menit. Begitu ya. Nah, kemudian sudah ketahuan nih waktunya 20 menit. Berarti kita tinggal pakai rumus jarak tadi. Berarti S sama dengan V kali T ya. Nah, kalikan saja. Berapa hasilnya? Karena di sini satuan menitnya 20, perhatikan dulu. Kalau 1 jam berapa menit? 1 jam berapa menit? 60 menit ya, 60 menit. 60 menit ini kita ubah menjadi pecahan ya. Pecahan. Berarti 60 menit dari 20 menit. 20 menit itu sama dengan 20 menit sama dengan 1/3 karena gue gini. 20 ditambah 20 ditambah 20 sama dengan 60 ya. Artinya yang 20 menit ini itu adalah bagian dari 60 menit. Ini, yang ini dari bagian dari yang ini semua. Ya, jadi 1/3. Nah, jadi bentuknya seperti ini. S sama dengan P-nya berapa tadi? 54 ya. 54 dikali 1/3. Pak, kenapa 1/3? Ya, 60 dibagi 20. 60 bagi 3. 60 bagi 3 tuh hasilnya 20. Yang ini nih. Ya, yang ini. Jadi 20 menit. Nah, kalau udah kayak gini kamu gampang. 54 kali 1 dibagi 3. Jadi 54 dibagi 3 sama dengan 18 ya. 54 dibagi 3 sama dengan 18. Jadi jaraknya adalah 18 kilometer ya. Ini agak panjang ya. Kalau nanti soalnya akan beragam, insya Allah bisa semuanya. Oke, kemudian kita teruskan. Ada contoh soal lagi nggak ya? Bentar. Deh. Sebentar. Oh, ini ada ya. Oke, yang terakhir ada latihan soal. Ada latihan soal 3 saja.
tidak dulu sekarang, kamu buka bahan ajar di e-learning, ada soalnya ini, kamu salin di buku catatan matematika, kemudian kerjakan. Nah, Bapak kasih tahu dulu ini yang nomor 1, ini agak lebih gampang ya, tadi pakai rumus yang tadi aja. Nomor 1 ini menentukan kecepatan ya, berarti rumus kecepatan. Nomor 2 ini menentukan kecepatan juga, rumus kecepatan. Kemudian nomor 3 ini waktu. Nah, menentukan waktu. Gampang ya, rumus kecepatan dan rumus waktu. Kamu tinggal kerjakan saja. Ini 3 soal saja, sedikit. Nah, diusahakan kalau sudah selesai Zoom ini, kamu langsung kerjakan, langsung kirim ke Bapak ya, insya Allah secepatnya dinilai sama Bapak. Oke, bisa dipahami ya? Oke, jadi kita ulas kembali pembahasan kali ini adalah menghitung kecepatan. Rumusnya ada 3, yaitu menghitung jarak, menghitung kecepatan, dan menghitung waktu ya. Nah, menghitung waktu. Jarak itu lambangnya adalah S. S itu jarak, V itu kecepatan, T itu waktu ya. Nah, kita lihat lagi ini ada tentang Bapak lihat dulu. Slide ke seberapa ya? Nah, Bapak tampilkan yang ini. Nah, ini ya. Oke. S itu jarak, V itu kecepatan, T itu waktu. Ini harus kalian hafal, mudah-mudahan insya Allah kalian hafal ya. Gampang. Menentukan jarak itu V kali T, menentukan kecepatan itu S dibagi T, menentukan waktu itu S dibagi V. Gampang ya? Kamu sudah catat ini? Sudah? Sudah dicatat? Sudah? Oke, sip kalau sudah dicatat. Nah, soal yang tadi kamu tulis, sebentar ya. Sebentar. Bapak pengen tanya deh. Oke, penjelasan materi dari Bapak sudah selesai. Nanti kita akan tanya jawab tanya jawab sama Bapak. Bapak akan coba tanya beberapa aja ya, tidak semuanya. Bapak tanya di sini tanpa melihat buku ya. Bapak tanya di sini Hafiz, aktifkan suaranya Hafiz. Mana Hafiz? Oh ini nih. Hafiz, aktifkan suaranya Hafiz. Hafiz, tanpa melihat buku. Lambang jarak apa? Hafiz? S. S. Lambang kecepatan apa? V. Lambang waktu apa? T. T. Bagus. Rapa, Agna. Aktifkan suaranya Rapa Agna. Rapa, rumus menentukan jarak apa? Tanpa melihat buku ya. V kali T. V kali T. T itu lambang apa? Rapa? Waktu. V itu lambang apa? Kecepatan. S itu lambang apa? Jarak. Oke, bagus ya. Rapa, cara menentukan waktu. Rumusnya apa? S bagi V. S dibagi V. Oke, S dibagi V ya. Oke, Bapak tayangkan di sini kalian semua. Bapak tanya lagi di sini yang sebentar. Naila 5C mana Naila? Barusan yang menghilang ada. Naila. Dia menghilang. Oh, ini. Raditya Pratama. Raditya, aktifkan suaranya. Raditya. Kecepatan lambangnya apa, Raditya? Kecepatan V. V. Lambang waktu. Waktu T. Jarak.
S. Yes. Oke, sip, bagus Raditya. Bapak tanya Rizky Ramadan. Aktifkan suaranya Rizky Ramadan. Oke. Bapak pin video Rizky nih ya. Adpin. Nah, kelihatan Rizky tuh. Rizky, terdengar sudah Bapak? Oke. Rizky, Ada. rumus jarak apa Rizky? Rumus jarak. S bagi T. Rumus jarak. Jarak loh. F kali T. V kali T, bukan F ya, tapi V. V kayak gini nih. V. V kali T. Kalau T itu apa artinya? T itu waktu. Oke, terima kasih Rizky. Silakan. Ini ya Allah, ini di chat malah ramai beginian. Apaan ini? Ketahuan nih yang ngechat di sini nih. Oke, pembelajarannya selesai. Bapak aktifkan suara kalian. Silakan, boleh diaktifkan. Harga 100 kami. Ipan yang baru dikeluarkan sekarang. Ini saya kasih di link dek. Nah, sih Bapak editor. Lari, ada bayi jago. Udah lari aja sana. Punten slur. Ini udah Oke, terima kasih. Bapak akhiri ya. Bapak Hari, terima kasih untuk Zoom meeting kali ini. Semoga dipahami. Untuk video penjelasannya nanti akan Bapak kirim untuk lebih lengkapnya. Bapak akan buat video lagi tentang jarak waktu dan kecepatan. Bapak akan kirim di YouTube. Terima kasih. Silakan semuanya. Kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Oke, sip. Assalamualaikum.